Ya bahkan mohon maaf ya, rumah-rumah ibadah di sana banyak yang dijadikan gudang senjata dan lain sebagainya lah. Nah tiba-tiba disuruh intelijennya kalau KGB gitu lah pada waktu itu untuk cari di mana nih makam Imam Bukhari, ditelusurin itu dan itu bukan hal yang mudah ya untuk mencari zaman segitu. Tapi ya karena kerinduan dan kalau saya melihatnya gini ya, sosok dari Bung Karno. Betul, di situ Indonesia punya posisi tawar yang tinggi, terutama Bung Karno. Soal pergaulan internasional juga kan. Iya. Zaman-zaman segitu Soekarno itu udah menggagas yang namanya Nasakom. Ini pemikiran ya. Pemikiran. Iya. Disclaimer dulu nih. Iya. Ada namanya nasionalis, agamis, dan komunis. Iya. Karena bagaimanapun juga kalau aku lihat sosok si Bung Karno ini kan emang seorang yang pembaca buku. Yes. Punya minat tinggi tentang soal intelektual gitu kan. Sebetulnya gerakan-gerakan yang dimaksud oleh Bung Karno sendiri soal kemudian muncul gagasan Nasakom itu kan juga merujuk bagaimana putra Minang, ada Tan Malaka, Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, itu kan juga punya lingkungan yang kemudian ternyata di Belanda itu biasa diskusi tentang karena itu emang iklim situasi di sana gitu kan. Nah sampai suatu ketika apa yang kemudian Indonesia melakukan kunjungan ke Soviet pada saat itu masih Nikita Khrushchev Niki. Ya, itu ingat nggak? Beliau mau berkunjung ke sana, tapi ada syarat. Itu gimana tuh soal syaratnya itu masjid ditemukan imam. Jadi Bung aja atau nggak apa-apa? Boleh. Kalau kita lihat kan atau kita baca, jadi beliau mau berkunjung. Jadi gini beliau bilang kan kami umat muslim kurang lebih lah kalau kita terjemahkan sama bahasa Indonesia ini. Kami di Indonesia ini umat muslim terbesar, ya kan? Bukan terbesar, pokoknya umat muslim lah banyak lah. Nah, salah satu imam besar yang istilahnya menulis hadis gitu lah ya, menulis hadis di di kalangan umat muslim yang terkenal di Indonesia juga adalah Imam Bukhari. Ya kan kita ada hadis Bukhari ya kalau di saudara-saudara kita yang muslim itu. Nah, saya ingin menziarahi ya kan makam Imam Bukhari kalau Tuhan berkenan istilahnya Tuhan mau saya mengundang saya ke Soviet gitu ke Moskow gitulah ya untuk berkunjung, tolong cari dulu makam Imam Bukhari agar saya bisa menziarahi makam salah satu imam besar dalam kepercayaan umat muslim gitulah kurang lebih. Ya kan si Khrushchev pun bersedia ya. Akhirnya ya diperintahin itu kan ya. Benar. Ini kan mohon maaf ya negara yang besar dan negara yang mohon maaf ya menomor sekiankan agama gitu lah ya, bahkan nggak memandang agama ya, bahkan mohon maaf ya rumah-rumah ibadah di sana banyak yang dijadikan gudang senjata dan lain sebagainya lah. Nah tiba-tiba disuruh intelijennya kalau KGB gitu lah pada waktu itu untuk cari di mana nih makam Imam Bukhari, ditelusurin itu dan itu bukan hal yang mudah ya untuk mencari zaman segitu. Tapi ya karena kerinduan dan kalau saya melihatnya gini ya, sosok dari Bung Karno. Betul, di situ Indonesia punya posisi tawar yang tinggi, terutama Bung Karno. Karena pada saat itu kan gejolak juga kan. Betul, menjadi sosok. Menjadi sosok yang istilahnya kalau kita bisa rebut hati tokoh satu ini dan bangsanya, kita bisa menguasai gitulah istilahnya kalau bahasa-bahasa sekarang kayak begitulah ya. Ya itu kan waktu pada saat itu Indonesia lagi menghegemoni. Betul. Cocok juga nih Bung sama sejarah nasional Indonesia kan eranya Bung Karno disebut sebagai revolusi dan hegemoni. Jadi kalau saya tidak salah atau tidak keliru, pencarian itu akhirnya didapetin makamnya Imam Bukhari di Uzbekistan ya, di Samarkand bener ya? Iya di Uzbekistan. Nah ada lagi cerita Bung kalau nggak salah ya, pada saat beliau mau menziarahi dilihat gudang senjata. Gudang senjata yang dulu itu masjid, ya kan? Masjid kan istilahnya masjid. Akhirnya karena permintaan Bung Karno lagi, dia mau kalau orang muslim Bung tahiyatul masjid ya, kalau datang ke masjid mau sholat mengunjungi masjid itu kan, pokoknya dia mau berkunjung dan mau beribadah di situ. Nah gudang senjata itu disuruh balikin lagi fungsinya menjadi masjid dan itu diturutin sama Nikita Khrushchev.
Nah itu yang kalau yang saya pernah baca gitu dari sejarah itu. Itulah hebatnya sosok Bung Karno Itu ini. dan pada saat itu tadi Indonesia setelah mengalami masa revolusi kembali atau masuki era yang namanya era hegemon. Indonesia menjadi hegemoni. Bagaimana Indonesia menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dan Bung Karno jadi salah satu tokoh yang istilahnya tadi rebutan. Kennedy mau dekat, Khrushchev juga mau dekat ya. Blok Barat mau dekat, Blok Timur mau dekat. Nah itu sih. Tapi gimana dari paham Bung Haji? Soalnya kan Soviet kan identik dengan paham komunismenya kan waktu itu. Sosok Imam Bukhari sendiri tuh gimana? Seberapa besar karena gini Mas ya, bahwasanya Indonesia kan juga mayoritas kan umat Muslim. Mau nggak mau umat Muslim dalam belajar agama itu nggak lepas yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, salah satunya juga yang menjadi tauladan kita dalam umat Muslim dalam beragama atau berislam itu juga nggak lepas merujuk dari salah satu hadis atau sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan memang salah satu perawinya Imam Bukhari itu bisa dikatakan sebagai hadis yang sahih. Itu yang memang benar-benar tingkat kevalitan kesanatannya itu memang benar-benar periwayatannya langsung bersumber dari Rasulullah, baik dari sisi fi'li itu kan artinya perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah pada zamannya itu seperti apa, dan juga qauli itu kan bagaimana perkataan-perkataan Rasulullah dan itu juga menjadi sebuah tauladan dan itu ditiru oleh beberapa para pemimpin-pemimpinnya. Dan salah satunya juga Bung Karno ini kan seorang muslim. Seorang muslim yang memang beliau itu suka ziarah. Suka ibaratnya itu Soekarno itu juga suka sesuatu yang bersifat spiritualitas kan gitu kan. Misalnya spiritual lah, maksudnya terus Bung Karno itu juga mentauladani kayak semacam tokoh-tokoh Islam yang memang dia benar-benar ahli agama gitu kan. Misalnya saya kemarin itu sebenarnya nggak sengaja nyoba ziarah ke mana itu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang di Habib Kuitang. Itu nggak sengaja ziarah ke sana, terus ternyata saya lacak sumber-sumbernya Habib Ali, ternyata pernah sowani, pernah silaturahmi. Bung Karno itu pernah silaturahmi ke Habib Ali untuk meminta saran sebelum kemerdekaan. Jadi kan meminta saran pada saat itu. Dan juga banyak sebenarnya guru-guru spiritual. Selain sama tokoh-tokoh dunia, dia juga emang ini ya, Bung Karno ini spiritualis. Dekat juga dengan tokoh-tokoh agama. Nah, itu yang menjadi salah satu perhatian Bung Karno. Sebenarnya banyak Bung Karno juga pernah ketemu dengan pada saat di mana itu di Surabaya. Nah, itu yang melatar belakangi Bung Karno juga yang memahami Muhammadiyah. Itu pada saat Haji Ahmad Dahlan berkunjung ke Peneleh. Dia mensiarkan agama, mensiarkan mendakwakan Islam yang menurut Muhammadiyah seperti apa. Sehingga cara pandang Bung Karno Islamnya itu Islam yang progresif gitu, Islam yang berkemajuan itu kan. Nah, di sisi lain juga Bung Karno kan juga mendapatkan istri yang bernama Fatmawati kan. Fatmawati dia juga keturunan Muhammadiyah. Anaknya Hasanuddin Muhammadiyah. Tapi sebenarnya Bung Karno ini antara Muhammadiyah dan Kejawen. Dia juga suka. Tapi emang ada bukunya itu? Iya, surat-surat Bung Karno sama Haji Hasan kan? Iya. Haji Ahmad Hasan yang Persis pendiri Persis. Kan dia juga bahasanya Islam itu tidak boleh dipahami secara konservatif itu kan, maksudnya maksudnya teks bicara ini harus ini enggak, maksudnya bagaimana teks ini harus dikaitkan sesuai dengan konteks yang ditangkap esensi dari keislamannya, bukan luar kulitnya gitu ya. Misalnya kalau ibaratnya kan Bung Karno mengatakan kita udah zaman abad 20. Masa kita masih mikir abad-abad yang ke-7, ke-8 gitu kan. Ibaratnya kan gini, misalnya menggunakan sendok itu
bid'ah misalnya. Oh iya. Itu kan contoh. Kan. Padahal kan juga bisa dikatakan kan juga mempermudah orang untuk makan misalnya. Yeah. Meskipun itu juga produk dari kolonial misalnya. Yeah. Sebenarnya banyak sekali apa yang kita tauladani dari ajaran-ajaran Bung Karno. Yeah. Dan sebenarnya juga Pancasila itu juga tidak boleh dipisah dengan agama. Yes. Tidak boleh. Iya. Pancasila dan agama itu harus bersatu. Pancasila dan Islam itu harus bersatu. Iya. Nggak bisa. Dan Bung Karno juga, terutama di masyarakat Timur Tengah itu kan mengenal Soekarno ini kan sebagai Ahmad Soekarno. Yeah. Dikenal oleh masyarakat Timur Tengah karena ya dukungan Bung Karno terhadap negara-negara Timur Tengah agar segera merdeka. Iya. Makanya kan Bung Karno dulu kan juga pada tahun 53 atau 54 itu juga sebagai penggagas, sebagai inisiator pertemuan dari dia mengajukan proposal kan itu. Iya, pas di Kolombo dia ngusulin untuk KAA, untuk konferensi Asia Afrika diwakili oleh Ali Sastro Amijoyo. Menlu ya waktu itu. Menlu atau Perdana Menteri pada saat itu kan itu. Nah, disitulah sehingga itu ada semacam magnet itu kan. Oh ini bukan. Tapi ada salah satu mahasiswa atau pemuda yang pada saat itu studi di Mesir. Aku lupa namanya itu siapa itu. Bahwasanya ya dia juga ikut menggalang bahwasanya Indonesia itu sudah memproklamirkan kemerdekaan. Cuma radio-radio ini kan maksudnya kan ada beberapa surat-surat dari Indonesia yang mau dikirim ke beberapa negara, maksudnya diaspora Indonesia diaspora Indonesia di Timur Tengah. Ya. Cuma kan karena pada saat itu Indonesia kan masih di dalam kontrol Belanda. Blokade. Iya, jadi ada blokade informasi. Sehingga nggak nyampe ke sana. Tapi kan yang menarik justru Palestina tuh. Palestina. Yang mendukung kemerdekaan Indonesia juga. Awalnya pertama itu Palestina. Maka solidaritas ya itu tadi ketika Bung Karno menggagas konferensi Asia Afrika untuk menggagas solidaritas bangsa-bangsa Asia Afrika itu sangat diterima. Iya. Gitu kan. Padahal bahasanya kan ini sopo. Iya. Tapi tadi mundur dikit yang disampaikan oleh Bung Aji ya terkait dengan Bung Karno dan Islam dan Pancasila, betul ya. Bahkan Pancasila ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari semua agama ya, Hindu, Kristen, Katolik, Islam itu kan semua masuk. Dan bahkan kalau kita mau sedikit baca dan mendalami makna ketuhanan itu kan, dan juga dijelaskan oleh Bung Hatta ya di dalam uraian Pancasila tuh ada buku Bukuran Pancasila karya Bung Hatta dengan tokoh-tokoh, ada 4 tokoh lain BPUPK yang masih hidup tahun 70-an itu kan. Apa itu soal piagam itu Jakarta? Ya soal ada, jadi pokoknya menjelaskan bahwa di situ Pak Harto presiden kedua itu menginstruksikan untuk membentuk tim untuk mencari fakta seputar kelahiran Pancasila. Nah, walaupun memang buku itu pada akhirnya nggak pernah diterbitkan, ya kan, walaupun memang tahun 85 ada salah satu penerbit dan sampai sekarang itu buku tua itu dijadikan semacam rujukan kalau kita mau lihat sejarah Pancasila. Nah, singkat cerita tadi bicara soal sila ketuhanan, kalau kata Bung Hatta, jadi sila ketuhanan ini merupakan jadi kan Pancasila itu ada 2 fundamen. Kalau benar pendapat Bung Hatta, fundamen politik yaitu sila 2 sampai sila kelima. Sila 1 ini bicara soal fundamen agama. Agama bukan dimaknai sebagai ajaran, tapi agama dimaknai sebagai sumber etika. Ya, etika kalau bahasanya itu etika yang bersumber dari moralitas keagamaan. Nah, kalau kita lihat lagi nanti di pidato 1 Juni, ya bicara soal ketuhanan tadi, itu kan dibilang yang Kristen, yang Islam gitu kan, sesuai ajaran masing-masing. Nah, kalau saya membaca itu, saya memaknainya begini, ketika saya seorang Katolik atau seorang Kristen, ya kan, saya membuat kebijakan untuk satu kebijakan saja gitu kan. Nah, yang namanya panduan etik ini atau moralitas keagamaan ini menjadi panduan. Ya ketika kita menjadi seorang Kristen, kita menduduki posisi sebagai seorang pejabat, nggak boleh korupsi. Ya kan? Karena ada ajaran Yesus sendiri dalam Nats di Alkitab itu kan ada yang mengatakan bahwa cukupkanlah dirimu dengan gajimu.
tadi. Kayak di Indo ada totoa masih. Betul itu. Iya, itu yang menginspirasi kita dan kemudian masuk ke dalam yang namanya kebijakan negara. Bukan kita, mohon maaf ya Bung, bukan mendirikan negara berbasis agama, tapi agama atau kepercayaan kita menjadi panduan dalam menjalankan negara, roda pemerintahan. Nah, kalau itu bisa jalan benar-benar, check and balance. ya, itu bisa jalan benar-benar, semua umat beragama ini memang benar-benar melakukan itu, ya kita bisa makmur. Itu aja sih tadi sedikit ya. Sebelum kita ke internasionalisme tadi. Saya ngutip pidatonya Bung Karno dalam konferensi Islam Asia Afrika di Bandung, bahwasanya dia mengatakannya, dan juga dihadiri oleh beberapa perwakilan dari negara Muslim misalnya, bahwasanya Islam is not only religion, but Islam is a way of life. Jadi tidak hanya sebagai agama, sebagai simbol identitas, akan tetapi juga Islam sebagai jalan hidup menjadi sebuah tauladan bagaimana kita memaknai dalam sebuah agama, dalam sebuah Islam tersebut, kan. Nah, sehingga menjadi sebuah cerminan dan juga sebenarnya cermin daripada korupsi adalah ketidakadilan. Karena kan jatuhnya kan nanti kan rakus kan itu. Nah, itu kan juga tidak dianjurkan di dalam Islam itu kan. Karena sebenarnya kalau kita bicara soal kata bahasa misalnya kan, ini kan Islam kan berasal dari kata salamatan dan selamat gitu kan. Jadi memberikan keselamatan bagi semesta dan itu kan sebenarnya. Terlepas itu juga cara pandang orang beragama kan punya jalan masing-masing. Berbeda-beda. Tapi perbedaan bukan menjadi sebuah problem, tapi perbedaan menjadi sebuah anugerah. Menjadi sebuah anugerah untuk merekatkan persatuan. Nah, persatuan di tengah keberagaman. Bineka Tunggal Ika. Oke, nanti kita sambung lagi di ini ya, segmen-segmen berikutnya.